Alkisah di sebuah kerajaan yang jauh, hiduplah seorang putri cantik bernama Alida. Dia memiliki kekuatan sihir yang luar biasa yang diberikan oleh ibu peri padanya sejak kecil, yaitu menghidupkan benda-benda. Tak hanya itu, sejak kecil Alida sudah diajari oleh orang tuanya untuk selalu menyayangi orang lain, sehingga ia sangat dekat dengan mereka. Karena itu, dia berkesempatan untuk bertemu dengan Kevin, seorang pemuda miskin yang baik hati dan pekerja keras. Lambat laun, keduanya semakin dekat setelah sering menikmati waktu bersama, terutama berbagi kegemaran melukis. Selama kunjungan di perbatasan kerajaan yang gersang, Alida melihat seorang wanita tua jatuh di jalan, lalu segera membawanya ke dalam kereta untuk mengantarkannya pulang jauh di dalam hutan. Aku sudah lama mendengar bahwa Tuan Putri adalah putri yang lemah lembut dan baik hati. Tapi aku tidak menyangka jika hari ini aku berkesempatan untuk bertemu dan bahkan menerima bantuan sang putri. Aku merasa bahagia dan tersanjung. Aku sangat berterima kasih. Sama-sama, itu adalah tugas dan kewajiban seorang putri terhadap rakyat yang dicintainya. Wanita tua itu senang mendengar kata-kata tulus Alida. Dia mengangguk dan mengeluarkan bola ajaib. Kudengar, Tuan Putri punya kemampuan untuk menghidupkan benda-benda. Aku ingin membalas kebaikan Tuan Putri dengan memberimu sebuah sihir. Kau akan bisa berbicara dan menyembuhkan semua jenis tumbuhan dan hewan. Jadi, semakin banyak kau menyelamatkan kehidupan di sekitarmu, maka kau akan semakin terkenal karena kebaikan hatimu. Kedengarannya bagus. Bagaimana caranya aku bisa menggunakan sihir itu? Iya, cara untuk menggunakannya. Kau harus memberiku setetes darah untuk membangunkan kekuatannya. Apakah tidak apa-apa? Mendengar kata-kata manis wanita tua itu, Alida mengangguk setuju dan mengulurkan tangannya menyentuh jarum untuk membangunkan kekuatan sihir itu. Tiba-tiba cahaya misterius bersinar, memasuki sang putri di hadapan senyum misterius wanita tua itu. Setelah selesai, Alida menguji mantranya di pohon kering yang ia lihat. Dan tiba-tiba pohon itu hidup kembali dan menari di hadapannya. Sang putri sangat gembira. Lalu dia berpamitan pada wanita tua itu dan pulang. Melihat Alida pergi, wanita tua itu tiba-tiba berubah menjadi penyihir hitam. Ternyata karena iri dengan kecantikan dan kemampuan sang putri, penyihir itu ingin mencelakai sang putri. Namun, sihir dari keluarga penyihir tidak memungkinkannya untuk begitu saja mengambil nyawa siapapun. Dia harus mengeluarkan kutukan yang membuat sang putri mengalami banyak penderitaan dan putus asa, hingga menyerah pada hidupnya sendiri. Aku tak sabar menunggu saat Alida menggunakan kemampuan baru ini untuk ke-100 kalinya. Pada saat itu, dia akan jatuh sakit penyakit serius yang tidak dapat disembuhkan, yang akan membuatnya putus asa. Aku tidak sabar menunggu hari kematiannya, dan hari itu akan segera tiba. Alida sama sekali tidak mengetahui hal tersebut, sehingga hari demi hari, dia dan Kevin selalu menggunakan kemampuan tersebut untuk membantu orang lain. Suatu hari, saat Alida sedang bersiap untuk menghidupkan kembali bunga mawar yang layu, tiba-tiba ada aura terpancar dari tangannya. Apa yang terjadi? Mengapa mawarnya menjadi layu dan terbakar? Tanganku dan kepalaku sakit sekali. Sebelum dia bisa menyadari apa yang terjadi, dia pingsan. Kevin yang berada di dekatnya dengan cepat membawa sang putri kembali ke istana. Banyak tabib datang menemui Alida, tetapi semuanya menggelengkan kepala, tidak dapat menemukan penyebab dan obat penyakitnya. Sang putri berbaring di tempat tidur setiap hari. Mengetahui hal ini, pikirannya sangat tertekan. Dia tidak ingin pergi kemana-mana dan dia semakin ingin menyerah. Kevin, mungkin kita akan seperti bunga mawar di luar sana. Dan suatu hari, kita juga akan menghilang. Dan mungkin aku tidak bisa hidup bersamamu sepanjang hidupku dan membantu orang-orang dengan senang hati seperti sebelumnya. Tubuhku semakin lemah dan aku takut. Alida, tolong jangan lepaskan senyum dan optimismemu.
Aku pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Alida tidak mengatakan apa-apa. Dia menghela nafas dan menyerahkan mawar itu kepada Kevin, lalu tertidur. Setelah Alida tidur, Kevin segera mengatakan kepada Raja dan Ratu bahwa dia akan pergi mencari Ibu Peri untuk menyelamatkan Alida. Karena menurutnya, dia adalah peri yang bijak. Dia yakin pasti akan ada cara untuk menyelamatkannya. Sebelum berangkat, Kevin juga menyampaikan permintaan kepada orang tua Alida. Tolong jaga baik-baik Taman Mawar Alida, karena mawar itu adalah kepercayaan dan nyawa sang putri saat ini. Baiklah, aku akan meminta seseorang merawat taman dengan baik sebelum kau kembali. Setelah itu, Kevin berangkat mencari Ibu Peri. Namun penyihir itu mengetahui hal ini. Dia dengan cepat mengucapkan mantra, menciptakan banyak jebakan di jalan bagi Kevin. Meskipun Kevin mencoba melawan, dia tetap saja kalah. Namun saat dalam bahaya, makhluk yang pernah dibantu oleh Alida dan Kevin bersama Ibu Peri datang untuk menyelamatkannya. Setelah berhasil mengendalikan penyihir dan bertemu Ibu Peri, Kevin dengan cepat menceritakan semuanya dan memohon bantuan. Baiklah. Oh ya, apakah bunga di tanganmu itu milik Alida? Bolehkah aku melihatnya? Karena aku bisa merasakan energi gelap datang dari situ. Iya. Seperti yang dipikirkan Ibu Peri, kutukan penyihir itu begitu hebat sehingga sihirnya ditolak. Namun ada suara yang datang dari mawar, dan Ibu Peri tersenyum penuh harap. Meskipun aku tidak bisa langsung mengangkat kutukan Alida, aku tahu cara menyelamatkan putri kecil itu. Alida lahir dan diberkati dengan kemampuan untuk menghidupkan berbagai hal, bahkan tumbuhan dan hewan. Jadi, satu-satunya hal yang dapat menghidupkannya kembali adalah agar Alida berjuang dan mendapatkan kembali keyakinannya untuk hidup. Dan ini, terimalah ini. Ini adalah pena ajaib. Ini akan membantumu dan Alida untuk menemukan kembali keyakinan pada hidup. Aku mengerti. Terima kasih banyak. Penyihir itu sangat marah karena Kevin diselamatkan oleh Ibu Peri. Dia terus mengutuk dan percaya bahwa sang putri akan layu seiring waktu. Adapun Kevin, dalam perjalanan pulang ke istana, dia menghadapi badai besar. Dan saat dia tiba di istana, Taman Mawar sudah hampir layu seluruhnya dan hanya tersisa satu mawar. Alida? Kevin, kau sudah pulang? Lihat. Mawarnya perlahan menjadi layu. Jika malam ini terus hujan dan mawar itu jatuh, mungkin juga untuk meratapi kepergianku. Tidak, Alida. Jangan berpikir seperti itu. Aku dan seluruh rakyat, hewan-hewan, dan semua makhluk berharap kau cepat sembuh, sehingga kau dan mereka bisa tertawa bersama. Jadi jangan putus asa. Namun, meskipun Alida sedikit tersentuh mendengar kata-kata Kevin, itu tidak cukup baginya. Kevin pun sedih, tak berdaya duduk di sampingnya dan menatap langit yang penuh badai. Malam itu, petir membangunkan Kevin. Dan sementara Alida bermimpi buruk, Kevin memandang mawar itu dengan panik, berusaha bertahan dari badai. Lalu tiba-tiba pena ajaib di tubuhnya menyala seolah ingin digunakan. Tiba-tiba, Kevin berpikir untuk menggunakan pena ajaib dan menggambar mawar yang tergantung di depan jendela untuk menambah semangat Alida dalam hidup. Namun, begitu dia mewarnai bunga itu, keajaiban pun muncul, mengubah bunga itu menjadi bunga yang indah dan membawa sinar matahari pagi yang hangat ke semua tempat. Saat itu, sang putri terbangun dan melihat mawar ajaib terakhir bersinar setelah hujan badai. Kevin, setelah badai itu, mawar itu masih begitu kuat bertahan. Benar. Itulah kekuatan mempercayai keajaiban hidup, Alida. Jika jiwa kecil itu saja memiliki kekuatan untuk menanggung kesulitan, maka aku juga akan berusaha melawan penyakit ini dan melanjutkan hidup. Perlahan-lahan kesehatan Alida pun membaik dan menghabiskan banyak waktu bersama Kevin dengan gembira. Dan ketika sang putri menyentuh mawar ajaib itu, seluruh taman mawar tiba-tiba menyala dan menjadi subur kembali. Bunga ini punya sihir. Bagaimana bisa begitu? Oh, itu karena keajaiban pena ini. Setelah itu, Kevin memberitahu Alida cerita tentang hari penuh badai saat itu. Kuharap kau tidak menyalahkanku karena menyembunyikan ini darimu. Tapi itulah yang dapat kulakukan untuk membantumu. Aku... Tidak. Melalui semua ini,
Aku memahami betapa pentingnya optimisme dan pemikiran positif dalam hidup. Terima kasih telah berkorban begitu banyak untukku. Alida dengan senang hati memeluk Kevin karena hal-hal baik yang dilakukannya untuknya. Orang tua Alida pun memahami ketulusan cinta mereka dan memutuskan untuk memberikan hadiah pernikahan yang indah kepada pasangan itu. Tak lama kemudian, pernikahan bahagia Alida dan Kevin pun akhirnya berlangsung dengan restu dari seluruh rakyat kerajaan. Dahulu kala di sebuah desa, hiduplah seorang wanita yang begitu menginginkan seorang anak perempuan. Dia pun melintasi gunung dan hutan demi mencari Perilaya, sang peri kehidupan, untuk meminta seorang bayi. Tersentuh oleh keinginan dan usaha wanita itu, sang peri memberinya biji. Jaga biji ini. Tapi ingat, jangan penasaran dengan putik yang ada di dalamnya. Saat bunganya mekar nanti, keinginanmu akan terkabul. Paham? Wanita itu dengan senang hati membawanya pulang biji itu, merawatnya siang dan malam. Biji itu pun tumbuh secepat kilat. Suatu pagi, wanita itu tiba-tiba mendengar suara tangisan anak kecil dari kuncup bunga. Karena tidak dapat menahan rasa penasarannya, wanita itu melupakan pesan Perilaya dan memisahkan kelopaknya. Oh, seorang anak, kau sangat lucu. Aku akan memanggilmu Tambelina. Wanita itu dan putrinya Tambelina hidup bersama dengan bahagia. Namun, tubuh Tambelina begitu mungil. Hanya setelapak tangan ibunya. Sang ibu selalu menyalahkan dirinya sendiri. Dia berpikir saat itu karena sangat terburu-buru, dia tidak mendengarkan pesan sang peri. Sehingga Tambelina harus hidup dengan tubuh mungil. Namun sebagai gantinya, Tambelina memiliki kemampuan yang sangat istimewa. Ketika dia menyentuh tanaman, dia dapat mengendalikannya. Tidak hanya itu, dia juga dapat berbicara dengan binatang di sekitarnya dan menganggap mereka sebagai sahabatnya. Pada ulang tahunnya yang ke-16, Perilaya muncul dan memberi kesempatan Tambelina untuk mengajukan sebuah permintaan. Aku hanya ingin memiliki tubuh yang lebih besar, seperti ibuku, agar aku bisa membantu dan merawat ibu. Ini akan sangat sulit dan berbahaya. Kau membutuhkan pendamping untuk perjalananmu. Aku bisa melakukannya. Kalung ini akan membantumu. Dia akan menyala saat temanmu muncul dan membantumu sepanjang perjalanan. Dia akan memandumu. Tambelina mengambil kalung itu. Setelah berpamitan kepada ibunya, Tambelina naik ke punggung sahabatnya, burung hantu TV, dan memulai perjalanan berbahaya di hadapannya. Tambelina dan TV melakukan perjalanan melewati banyak negeri asing. Ketika mereka terbang melintasi sebuah kerajaan yang sangat aneh, di mana semuanya dalam kegelapan, kalung itu tiba-tiba menyala. Aku yakin teman kita ada di sini. Tapi tempat ini suram sekali. Tak ada cara lain. Ivy, hati-hatilah. Ivy baru saja terbang melintasi gerbang istana. Kalung itu tiba-tiba bersinar lebih terang. Tambelina sangat gembira. Teman kita pasti ada di depan sana. Kalung ini menyala lebih terang. Ayo, lebih cepat lagi, TV. Tiba-tiba, sesosok monster bersayap muncul tepat di hadapan mereka. Monster itu mengejar Tambelina dan TV, membuat mereka berdua ketakutan. Malang, TV menabrak patung besar. Keduanya terhuyung-huyung dan jatuh. Tiba-tiba, sebuah tangan hangat menangkapnya. Dia adalah seorang pemuda yang sangat tampan. Hai, Tambelina, ini Sony, hewan peliharaanku. Kau mengenalku? Aku Loki, pangeran kerajaan ini.
Tempat ini disebut kerajaan kegelapan karena penyihir jahat telah mencuri cahaya matahari kami sejak lama. Aku sudah mendengar cerita tentangmu dan kalung itu. Aku sudah lama menunggumu. Kau adalah penyelamat kerajaan gelap ini. Benarkah itu aku? Kau tahu, aku sangat kecil. Kudengar 1000 mil ke barat ada 2 gunung bernama Tena, di mana kotak ajaib disimpan di dalamnya, berisi bola cahaya dan ramuan ajaib. Karunia cahaya itu akan mengangkat mantra penyihir. Namun, gua gunung itu sangat gelap. Semua obor akan padam begitu mereka mencapai pintu masuk gua. Banyak orang mati di sana, karena di dalam gua ada mastif berkepala 3 yang ganas dan selalu memegang kunci kotak ajaib. Tapi percayalah, aku akan melindungimu. Aku akan membawa bola cahaya itu kembali ke kerajaan dan mengambil ramuan ajaib untuk membantumu mendapatkan tubuh normal. Aku ingin kau pergi bersamaku dan menuntunku dengan cahaya kalung itu. Saat Tambelina mendengar itu, dia sangat gembira karena akhirnya menemukan temannya. Dia juga seorang pangeran yang sangat tampan dan sopan. Mereka berdua lalu berjalan bersama menuju pegunungan Tena yang misterius. Begitu mereka sampai di pintu masuk gua, obor di tangan pangeran tiba-tiba padam. Cahaya di kalung Tambelina bersinar terang dan memandu mereka berdua masuk. Ketika mereka menemukan lorong, suara dengkuran terdengar dari pintu gua. Terdengar sangat menyeramkan. Di depan mereka, ada mastif berkepala 3 yang sedang tidur dengan gigi tajam. Sang pangeran segera memerintahkan Sony untuk mengambil kunci dari leher mastif. Sony dengan cepat terbang untuk mengambil kunci itu dan meletakkannya di tangan pangeran. Namun gemerincing bunyi kunci itu membangunkan sang mastif. Mastif itu pun menerjang Sony. Tambelina dengan cepat melepas kalung di lehernya, membuat seluruh gua itu menjadi gelap. Anjing itu sangat marah. Dia mengendus untuk mencari mereka semua. Langkah kaki anjing itu semakin dekat. Tambelina mencondongkan tubuh ke dekat telinga TV dan berbisik, lalu mengalungkan kalung itu di lehernya. Dia dan TV terbang ke jurang di ujung gua. Mistif melihat cahaya dan segera mengejar mereka. Makhluk itu membuka matanya untuk mengikuti TV terbang dan membuka mulutnya menggonggongi mereka tanpa memperhatikan jurang di hadapannya. Anjing itu terus mengejar dan jatuh ke dalam jurang tanpa menyadarinya. Iya, kita berhasil. Tambelina dan pangeran mengikuti cahaya yang memancar dari kalung itu. Mereka tercengang melihat pemandangan di hadapan mereka. Ah, betapa indahnya bunga-bunga yang bersinar itu. Di hadapan mereka berdua, ada bunga menjalar yang bersinar di tanah dan membungkus sebuah kotak ajaib. Pangeran Loki menghunus pedangnya dan memotong bunga menjalar itu. Tapi begitu dia memotongnya, tanaman merambat itu tersambung kembali. Berhenti, aku akan mencari cara. Tolong kendurkan tanganmu. Aku harus membuka kotak ajaib. Tanaman merambat itu pun mundur, meninggalkan kotak mengkilap. Pangeran dengan cepat mengambil kunci untuk membukanya. Terang sekali. Akhirnya aku mendapatkan bola cahaya dengan kekuatan tak terbatas dan ramuan keabadian. Aku akan menjadi penguasa semuanya. Kau? Apa yang kau katakan? Apa maksudmu? Loki tidak menjawab, tapi segera membuka tutup ramuan ajaib itu. Namun ketika dia hendak minum, Sony dengan cepat terbang dan menggigit tangan Loki, menyebabkan bola cahaya itu jatuh ke tanah. Sementara ramuan ajaib itu menumpahi Sony. Seluruh tubuh Sony bersinar, terbang ke arah Tambelina. Dan tiba-tiba dia berbicara. Tambelina, dia penyihir yang berubah wujudnya. Dia menginginkan ramuan ajaib itu. Dia menipumu untuk datang kemari. Akulah pangeran. Aku telah terperdaya olehnya. Itu benar. Ternyata ramuan ajaib ini bahkan bisa menghilangkan mantraku. Tapi si kecil itu tidak akan membuatmu menjadi manusia lagi, pangeran. Dan Tambelina, terima kasih telah mengambilkannya untukku. Mulai sekarang, aku akan hidup abadi, penguasa semuanya. Dan cahaya akan selamanya terkubur di sini bersamamu. Penyihir itu marah, lalu menembakkan sinar ke arah Tambelina. Dengan cepat, Sony terbang ke arah depan untuk melindungi Tambelina. Lalu keduanya jatuh ke tanah. Sony, kau tidak apa-apa. Kau akan menyesalinya.
Penyihir itu tertawa, berlutut, dan mengambil kalung itu dari leher Tambelina. Ucapkan selamat tinggal. Kunci dia di dada. Tanaman merambat dari punggung penyihir dengan cepat menyebar untuk mengikat penyihir dan membungkusnya di dalam kotak. Sony bergegas mengambil ramuan ajaib yang jatuh dan membawanya pada Tambelina. Tambelina tersenyum mengambil ramuan ajaib dan menuangkannya ke tubuh Sony. Pelan-pelan, tubuh Sony membesar dan sekarang berubah wujud menjadi seorang pangeran yang sangat tampan. Tambelina, kenapa kau melakukan itu? Jangan khawatir, cepat bawa cahaya ke istana. Keduanya membawa bola cahaya kembali untuk menyelamatkan kerajaan. Penduduk kerajaan bersorak bahagia dan berterima kasih pada pangeran. Tambelina tersenyum dan terbang bersama si burung hantu TV. Pangeran yang melihat itu dengan cepat menghentikan keduanya, meletakkan Tambelina di tangannya dan menundukkan kepalanya untuk mengungkapkan perasaannya. Tambelina, aku jatuh cinta padamu. Maukah kau menikah denganku? Tapi tubuhku begitu kecil. Kau sangat berani. Aku sangat mencintaimu. Pangeran dengan lembut mencium kening Tambelina. Dan tiba-tiba, Tambelina merasakan arus listrik mengalir melalui tubuhnya. Lalu tubuhnya tiba-tiba membesar. Ini adalah hadiah yang sepadan untuk pengorbananmu. Dan cinta tulus sang pangeran untukmu akan menjadi hadiahku untuk kalian berdua. Kemudian, peri menggunakan sihir, membuat bunga mekar di mana-mana, mengubah gaun Tambelina menjadi gaun pengantin, dan memberkati pernikahan mereka.